Pesantren mahasiswa. Oh, asal saking ngriki. Oh, ibu. Oh, nggih. Oh iya lah. Penduduknya kata ya. Sekedik Pak. Oh sekedik ini, tapi masih kata tanah ya, kebunnya. Kini sarungnya kena hari santri bau, terus acara hari santri. Ya wonten seketika dimanfaatkan mawon dados. Oh, pundi niki? Oh teng andap. Keluarga. Manten sana setunggal. Ari teng mriki didamel wisma asrama mahasiswa. Kayak bari sekantenan damel anu perguruan tinggi. Atau mboten? Sana daerah. Jadi mahasiswa yang kuliah di sekitar Cirebon ya di Oh, jangan di sini gitu. Aduh. We nak. We nak, sehat nak. Ini pangapunten Pak, persiapannya itu salah perkiraan Pak. Kira 2 hari selesai, seminggu sampai sementen. Oh iya berapa? Batuan. Nggih. Mungkin ngeri Pak, mungkin itu. Ngeri kah? Cuman ini batas desa, tanah desa. Oh, tanah desa. Salah ya Kak. Oh, tanah mereka atau enggak? Pulang semeriki mawon. Ngeriki. Sampai di negeri awal Kak. Nggih. Negeri yang ngetan tengah andap. Nguruge malang taba Makanya di dhuwur. Oh iya mendingan diuruk kan tanah kan mahal sini. Oke. Kami hari kula sih mau nggak ada niki, nggak ada lahan. Oh dalah. Ini kayaknya sing abah situ. Abah itu tuh singkatan atau abah? Singkatan. Abah sih Abdurrahman bin Auf. Oh iya itu Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf Institute. Diri aku mau 7 wah ini ke Pak 7. Terus nambah sing sanet haji terus tambah kali. Mungkin sudah double tak juga, boten saged sing niku sing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du.
Yang terhormat Bapak Bupati Cirebon Dr. Andes Haji Imron Rasadi MAG, yang terhormat Sesepuh Ponpes Aba Institut Bapak Haji Kasturi, yang terhormat para alim ulama, tokoh masyarakat dan tamu undangan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, yang mudah-mudahan insya Allah kita dimulakan Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Marilah kita panjatkan puji beserta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana kita telah diberikan kenikmatan terutama nikmat iman, Islam dan sehat walafiat. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, kepada sahabatnya serta kita selaku umatnya yang mudah-mudahan mendapatkan syafaat yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Marilah kita awali untuk acara ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara selanjutnya yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh Ahmad Solihin. Kepadanya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar واختلاف الليل والنهار آيات لأولي الألباب. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم Berarti jalannya saya pun. وعلى Oh Kang Wahyu ku jalan. Mungkin Ada Kang Bing sore. mungkin sih sakit mereka mungkin sih. Betul mereka. Kang jalan raya. Oh mereka. Cuman itu kan sing tajuk mereka kan sing riki Pak, sebagian Oh. sing riki. Blok Lebak. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار.
ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار صدق الله العظيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih disampaikan. Untuk acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin disilakan untuk kembali. Untuk acara selanjutnya yaitu doa untuk acara keberkahan peletakan batu pertama yang akan dipimpin oleh Kiai Haji Imam. Kepadanya dipersilakan. Doa nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah ma'rifatu nasyida wa rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jalali wajhika li'amri sultan. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma ya man karamuhu la yuhaddu wa qada'uhu la yurad wa sifatuhu kulluhu ahad. Allahumma samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Rabbi anzilni manzalan mubaraka wa anta khairul manzilin. Rabbi anzilni manzalan mubaraka wa anta khairul manzilin. Rabbi anzilni manzalan mubaraka wa anta khairul manzilin. Allahumma ij'al hadhihi al-buq'ata buq'atan mubarakatan ma'mura. Allahumma ij'al hadhihi al-buq'ata buq'atan mubarakatan ma'mura. Allahumma ij'al hadhihi al-buq'ata buq'atan mubarakatan ma'mura wa bi rahmatika ya arhamar rahimin.
اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وطهر قلوبنا وسكن نفوسنا ونور عقولنا واقضي حوائجنا وبلغ مقاصدنا وتمم آمالنا ويسر لنا أمور الدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih disampaikan. Acara selanjutnya yaitu sambutan panitia kepada perwakilannya, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati, kita banggakan, kita cintai orang nomor 1 di Cirebon, yang terhormat Bapak Bupati, Bapak Dr. Andes Haji Imron MAG, seluruh jajaran yang pada hari ini berterima kasih sekali kami untuk bisa berkesempatan hadir. Yang kami hormati juga para alim ulama, para kiai yang hadir juga pada kesempatan kali ini, para pejabat pemerintahan dari Kecamatan Sumber, Bapak Lurah Kenanga, Bapak RW, Bapak RT, dan seluruh jajaran yang hadir pada kesempatan kali ini. Bapak Haji Kasturi yang biasa kami kalau panggil, alhamdulillah hadir, dan kemudian juga para tamu undangan dan para masyarakat yang hadir pada kesempatan kali ini, dan tidak lupa santri pesantren mahasiswa Abba Institute juga yang alhamdulillah kesempatan kali ini kita bisa berkumpul di tempat salam. Mudah-mudahan senantiasa Allah limpahkan dan Allah curahkan kepada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan insya Allah termasuk kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Sedikit kami sampaikan khusus kepada Bapak Bupati bahwa pesantren mahasiswa yang dinamakan dengan Abba Institute ini dirintis sebetulnya belum lama, sejak bulan Januari mulai mapping tempat, kemudian di bulan sekitar 14 Maret 2021 kemarin kita kemudian secara resmi kami menerima santri itu per bulan Juli tahun ajaran 2021-2022 sampai hari ini. Alhamdulillah ada sekitar, kalau kami hitung ada 2 kategori santri, santri mukim dengan santri yang kalong gitu pakai kurang lebih ada 15-16 orang. Yang mukim kebetulan mereka sebagian memang orang Cirebon, sebagian ada dari luar Cirebon, dari Majalengka ada, dari Bogor aja ada, dan mereka kuliah di beberapa tempat seperti di IAIN, di UMC, atau mungkin yang terdekat di sini ada Sekolah Tinggi Ekonomi Islam di Al-Islah Bogor ada. Karena keterbatasan juga kebetulan alhamdulillah terima kasih ke kesepuhan yang kebetulan rumah beliau nih yang dirintis pertama kali untuk santri kami, dan kemudian rencana di tahun nanti di per Juli nanti sudah menambah santrinya kami buka. Oleh karena itu kita ingin santri ini nanti pindah ke asrama yang baru Pak Haji, kemudian nanti yang lamanya akan kami buka untuk santri mahasiswinya, kurang lebih seperti itu, agar musola atau masjid nanti yang ada di sekitar Blok Mingkrik ini juga sama-sama terhidupkan begitu kira-kira insya Allah. Oleh karena itu pada kesempatan kali ini, dan juga kebetulan Pak Haji Ingkos ini wakif juga, jadi alhamdulillah pada kesempatan kali ini kami juga mohon doa restu dari semuanya, wabil khusus dari Bapak Bupati, agar perjalanan pembangunan ini juga bisa berjalan lancar, karena target kami kurang lebih berarti kalau dari hari ini kurang lebih 7 bulan ke depan
tempat ini sudah bisa digunakan. Jadi 2 ini digunakan untuk ruang belajar yang rencana di sebelah sini, nanti sebelah di belakang sana ada 2 ruang istirahat dan juga kamar mandi. Nanti di depan sini akan digunakan untuk fasilitas outdoor di depan asrama ini. Oleh karena itu kami mohon barangkali Bapak Bupati untuk berkenan nanti meletakkan batu pertama yang mudah-mudahan sekali lagi bisa menambah barokah terutama untuk kami semua, baik masyarakat yang ada di sekitar Blok Bingkrik ini, khususnya untuk semuanya yang ada di Kabupaten Cirebon. Itu saja barangkali sambutan. Sekali lagi kami mohon maaf atas segala kekurangan dari kami dari panitia. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Acara selanjutnya yaitu sambutan Bupati Cirebon sekaligus peletakan batu pertama pembangunan asrama santri Pesantren Mahasiswa Abu Institut Cirebon. Kepadanya persilakan. Gimana? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati para pengurus Aba Institut Abdurrahman bin Auf, yang saya hormati kesepuhan Pondok Pesantren Aba Institut Pak Haji Kasturi, para alim ulama, Pak Camat, Pak Lurah, Pak RT, Pak RW, Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang saya hormati, pertama-tama puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di siang hari ini kami bisa menghadiri peletakan batu pertama asrama mahasiswa Aba Institut ini. Salawat serta salam tak lupa kita sanjungkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW, pada keluarganya, para sahabatnya, dan kepada seluruh umatnya. Hadirin yang saya hormati, ini saya atas nama pemerintah Kabupaten Cirebon ini sangat senang Pak dapat undangan dan dalam kegiatan peletakan batu pertama asrama mahasiswa ini. Kenapa? Karena untuk kita bisa mengolah suatu daerah, mengolah suatu alam, itu harus juga dengan ilmu. Dan kehidupan itu selalu persaingan, Pak. Kita lihat dalam sejarah peradaban Islam pun, dari zaman pra-Rasulullah, zaman Rasulullah itu juga perjuangan. Padahal penduduknya masih sedikit. Dan keganasan, bunuh, membunuh, saling saing, itu sifat manusia. Pantesan Allah ini juga diprotes oleh malaikat. Karena Allah akan menciptakan manusia menjadi khalifah fil ardh. Karena dianggapnya manusia itu orang yang senang pertumpahan darah, iri, dengki, hasud, sombong, takabur. Kalau ada orang kaya, sirik. Tapi kalau ada orang miskin, bukannya ditolong, diantep. Nah itulah sifat manusia. Bahkan sampai dari zaman Rasulullah, zaman Khalifah Ur-Rasyidin, zaman Muawiyah, Abbasiyah, Bani Saljuk, bahkan sampai peradaban kekinian. Nah ini juga PR kita, Pak Haji. Dulu Islam itu ada di dalam peradaban tataran negara maju, menjadi rujukan. Karena pada waktu itu Islam bahwa ilmu itu menjadi pegangan yang paling utama untuk menggerakkan di dalam masyarakatnya dan pengolahan di dalam kehidupannya, ekonominya juga. Nah inilah, tapi setelah ke sini lalu Islam itu turun karena yang ada lalu agama sebagai alat kepentingan, lalu pakai jargon-jargon agama. Bahkan kita dalam hari ini pun, kita ini tanggal 22 Oktober disebut Hari Santri. Dalam sejarah peradaban Indonesia pun, para santri, para ulama
itu ikut berjuang demi tegaknya kedaulatan Indonesia. Dulu Indonesia dijajah secara fisik oleh Belanda, Jepang. Kenapa? Indonesia pada waktu bodoh-bodoh, Pak. Bodoh-bodoh. Jadi sifat manusia dulu, negara yang maju, negara yang kuat, negara yang besar mencaplok negara yang kecil. Dalam sejarah pun dulu nggak ada yang namanya negara. Arab Saudi, Kuwait, Bahrain, Qatar dijajahin bukan negara. Itu, yaitu dulu yang namanya Hijaz. Itu nama Hijaz, tapi pada waktu itu lalu dikuasai oleh Turki Utsmani. Nah, itu pun gara-gara ekonomi juga. Ternyata di Arab itu mengandung minyak. Yang mengetahui siapa? Peneliti dari Inggris. Lalu agama dibenturkan. Jadilah perang di Arab itu, di sana. Nah, sampai dulu masih khilafah, dan itu pada tahun 1924 habislah yang namanya Turki Utsmani, lalu oleh Inggris, Prancis, Arab dibagi-bagilah menjadi kecil-kecil supaya jangan kuat. Nah, itu bahkan sebelum perang dunia ke-1 itu di sana diketahui bahwa Arab ini mengandung minyak oleh peneliti Inggris yang tahu itu. Tetapi karena Turki Utsmani menjadi negara superpower, lalu di sana ditelitilah itu ke apa kelemahan Arab. Lalu dimasukkanlah orang yang namanya Lauren. Lauren itu apal Quran, Pak, dan apal beberapa hadis, tapi bukan Islam. Lalu mencari apa kelemahan orang Islam. Lalu diadu dombakanlah itu. Bahkan setelah itu Turkinya pada begitu tahun 2024 lalu disusupkanlah karena dia kalah, disusupkanlah Mustafa Atatürk yang tadinya Turki juga Islam, lalu mengibarkan bendera sekulernya. Jadi habisi juga Islamnya. Bahkan tahun 1925 tidak boleh di Turki itu jargon-jargon nama-nama ada simul-simul agamanya. Tidak boleh. Itu bahkan puncaknya bulan Maret 1924. Nah, ini sejarah karena sejarah berulang, termasuk juga di Indonesia. Di Indonesia pun setelah para tokoh, apalagi Indonesia yang agama beraneka ragam, kepercayaannya, bahasanya macam-macam, tapi satu kesatuan untuk mengusir penjajah, termasuk ulamanya. Cuma para pesantren dulu tidak menulis, Pak, di dalam sejarah itu, sehingga sejarah yang ada itu seolah-olah para ulama, para santri itu tidak ada kiprahnya, para pahlawan pun baru di era reformasi ada penggalian, lalu di sanalah cetuslah bahwa resolusi jihad untuk mempertahankan Indonesia NKRI, karena setelah merdeka lalu Belanda ingin masuk lagi ke sana. Bahkan pada 19 September itu pun ada santri yang menyobek bendera Belanda, karena bendera Belanda itu merah, putih, dan biru. Birunya disobek. Nah, di sanalah lalu karena akan masuk lagi, maka Hasyim Asy'ari mengumpulkan para ulama, di sana tercetuslah jihad. Itu jihad dan mempertahankan NKRI. Nah, itulah lalu berkibarlah 10 November dari 22 Oktober dengan fatwanya bahwa membela negara itu wajib. Hubbul waton itu minal iman. Nah, pada tahun 10 November inilah Bung Tomo mengibarkan dengan Allahu Akbar menyerang. Maka sekarang pun dihormati bahwa 10 November itu Hari Pahlawan. Nah, sekarang di era sekarang apakah Indonesia ada penjajah? Ada, Pak. Cuma penjajahnya tidak berupa fisik. Karena sekarang sudah ada yang namanya PBB. Kalau dulu, Pak, negara kuat mencaplok negara lemah. Itu bukan hal yang tabu dan tidak boleh. Itu sah-sah saja. Karena dunia nggak ada aturan. Itu tidak ada aturan. Tapi setelah Perang Dunia ke-1, lalu di sanalah ada Liga Bangsa-Bangsa, sekarang itu PBB. Lalu semua negara yang berdaulat itu harus dibela. Nah, itu daerah yang semua negara yang berdaulat itu diakui oleh PBB, itu negara lain sekuat apapun itu tidak boleh mencaplok. Bahkan Israel itu pinter.
Karena apa? Orang Yahudi itu ada perjanjian Balfour. Itu bahwa perjanjian Balfour itu 1917 sebelum Perang Dunia ke-1 selesai, dia perkiraan akan menang. Nah, dia akan menang, maka orang-orang Eropa itu bersatu mengadakan perjanjian Balfour itu harus memfasilitasi orang-orang Yahudi kembali kepada Palestina. Karena di sana menurut agama dia adalah Palestina adalah negara yang dijanjikan. Itu tanah yang dijanjikan harus direbut lagi. Karena mereka dikuasai oleh Turki, oleh Islam itu 400 tahunan. Nah, 1918 Perang Dunia ke-1 selesai. Dimenangkan oleh sekutu, maka Arab pun dibagi-bagi. Di sana pun yang namanya Palestina, Yordan itu dikuasai oleh Inggris. Pada 1924 itu mandat Inggris dicabut untuk mengolah Yordania, Palestina segala macam. Lalu dia sebelum mandatnya terakhir, Israel diakui secara PBB, secara resmi bara negara Israel. Tetapi Palestina nggak diakui sejarah ini. Nah, inilah PR kita. Sekarang negara itu sudah ada PBB, maka negara itu sudah diatur. Nah, kita sekarang ini di era reformasi sudah tidak ada lagi yang namanya penjajahan secara fisik. Amerika, Inggris, Prancis, Belanda akan menjajah Indonesia sudah tidak bisa. Indonesia pun bisa menjajah Brunei, negaranya kecil. Wong Jawa Barat kumpul ngana kabeh kok menguyu kan banjir, Pak. Tapi sekarang tidak bisa. Negara sekecil apapun kalau sudah diakui oleh PBB, yaitu negara yang resmi, itu harus akan dilindungi. Tapi apakah masih ada penjajahan? Penjajahan seumur orang hidup akan ada. Dulu musuhnya berupa fisik, sekarang musuhnya ada di rumah kita, ada di tetangga kita, ada di lingkungan kita. Musuh kita yang utama adalah kebodohan dan kemiskinan. Kebodohan dan kemiskinan. Negara kita ini negara Pancasila, Pak. Bukan negara agama, tapi negara beragama. Dengan nilai keagamaannya, silakan. Apapun, bebas. Gitu. Artinya negara berdasarkan hukum. Hukum ditentukannya, dibahas oleh DPR. Nah, DPR, lamun wong akeh wong Islam, tapi kan nilai-nilai tidak bisa sekarang ini pakai jargon keagamaan, tapi pakai aturan-aturannya. Ada perda, ada ini ya, ada perbub, ada aturan desa, bumdes, pelaturan desa, sekarang macam gitu, pakai aturan-aturan. Nah, musuh kita adalah kebodohan dan kemiskinan. Kebodohan dan kemiskinan bisa diperangi oleh apa? Oleh ilmu. Waman arada dunya falaybil ilmi, waman arada akhirata falaybil ilmi, waman arada huma falaybil ilmi. Barang siapa menghendaki dunia harus dengan ilmu. Akhirat harus dengan ilmu. Nah, keduanya juga harus dengan ilmu. Nah, salah satu bentuk untuk mengusir penjajah yang ada di kita, yaitu kebodohan, kemiskinan, harus itu dengan ilmu. Salah satu ilmu adalah kita membentuk sekarang peletakan batu pertama Wisma Mahasiswa. Nah, itu. Nah, inilah saya mengucapkan terima kasih. Mudah-mudahan nanti pembentukan asrama mahasiswa menciptakan mahasiswa yang unggul, ilmunya, agamanya, akhlaknya yang akan bisa mempengaruhi, yang bisa mengolah ini. Dulu jangan ada mikir, Pak, tidak berpikir mahasiswa itu bisa jadi bupati, santri jadi bupati. Sekarang sudah tidak bebas, Pak. Siapapun itu seorang itu bebas. Saya aja tidak sekolah umum, Pak, asalnya. Saya ini sekolahnya asal pakai sarungan terus, Pak. Bahkan sekolah saya juga tadinya tidak diakui oleh pemerintah, lalu ikut persamaan. Tapi sekarang udah bebas. Nah, dari mahasiswa ABA Institute kita bisa berperan, bisa apa segala macam, akan bisa berpotensi untuk mengolah itu. Nah, inilah dulu kita waktu kecil, Pak. Kita ini tantangan dari luar jarang, karena TV yang ada cuma TVRI. Filmnya paling Sangkuriang, budaya-budaya yang ada di Indonesia. Sekarang TV banyak. Jangan dikira ini, Pak, itu akan bisa mempengaruhi pola pikir anak. Sekarang adanya medsos. Memang kita, dunia ada di genggaman kita. Kita ingin tahu Arab, buka-buka buku. Sekarang ingin apa tinggal klik bisa tahu, Pak.
tanya ke Abah Google apapun bisa. Boro-boro masalah tentang ada di Arab, ada di apa, segala macam. Mau ke sini aja, ke blog Bingkrik, Desa Kenanga, klik, belok kiri, belok kanan, lurus, sampai. Nah, itulah kemudahan. Tetapi juga jangan itu ada ketantangan. Kenapa? Sekarang anak-anak kita, kalau dulu yang ada di kamar, di rumah, orangnya baik. Sekarang kita hati-hati, Pak, zaman sekarang. Kita orang-orang yang tua tidak ngerti medsosnya. Ternyata di sana anaknya diem terus di rumah, tapi pola pikirnya berubah, akhlak apapun bisa rubah. Ternyata yang diklik di sana yang tidak benar bisa mempengaruhi. Sekarang itu, Pak. Jadi yang benar, yang bagus, yang jelek apa sudah ada di genggaman kita. Nah itu, karena nanti kita ini. Nah itulah kita sekarang tantangan ada di lingkungan kita, maka dengan adanya Wisma mahasiswa ini kita sangat gembira dan senang yang akan bisa mempengaruhi pola pikir, pemikiran, dan tingkah lakunya dengan nilai-nilai keagamaan. Saya mengucapkan terima kasih ini Pak Haji yang selalu berkiprah di dalam keagamaan. Mudah-mudahan Cirebon ke depan dengan nilai-nilai keagamaannya bisa diisi oleh anak-anak muda yang sekarang masih di bangku sekolah. Itu saja dan saya ucapkan terima kasih, dan kami secara resmi kita peletakan batu pertama Wisma Asrama Pesantren Mahasiswa Aba Institute kita dibuka secara resmi dengan bacaan sama-sama basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tengpun deh. Oh. Prosesi peletakan batu pertama yang insya Allah akan diawali oleh Bapak Bupati Tanggumat. Kemudian nanti akan diikuti oleh para pejabat yang lainnya, Camat, Bapak Lurah, termasuk Bapak Haji Kos, Kaspuhan, dan juga para kiai dan alim ulama yang lainnya. Ya, sok enggak? Ke sebuah. Pak Lurah. Oh. Gini Pak Haji, rencananya itu. Bagus. Iya, Dua lantai berarti. Ya, di sebelah sini. Jadi 1.200 sana Pak lebih luas. Panjangnya berapa? Kurang lebih itu 18. 9 kali 8 ruangan. Oh, 9 kali 8. Bagus. Batunya gini. Oke, terakhir. Enggak, hiji. Aduh, Dok. Enggak. 5 aja nah. Dukun Islam. Ya, depan. Di mana, Pak? Bebas. Satu lagi ya, Pak. Sudah 5. Ya. Cukup? Langsung ke rumah aja. Bisa aja. Ya. Langsung ke rumah Pak Haji. Oh. Oh, langsung ya. Tadi tuh Pak. Tadi belum dimulai. Ya.
Aduh. Assalamualaikum. Baik, terima kasih yang terhormat kepada Pak Bupati atas peletakan batu pertamanya. Semoga ini menjadi keberkahan bagi kita semua. Saya selaku moderator, terima kasih atas fotonya, kurang dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya siap. Mana Pak Hajinya? Ramah tamah. Insya Allah nanti dilaksanakan di pesantren di kantor. Silakan Bapak Ibu sekalian hadirin masuk Bapak Bupati berkenan. Ya dul, wawancara. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai Bupati Kabupaten Cirebon sekarang baru saja menghadiri acara peletakan batu pertama Wisma pesantren asrama pesantren mahasiswa ABA, yaitu Abdurrahman bin Auf yang terletak di Blok Mingkrik, Kelurahan Kenanga, Kecamatan Sumber. Dan kami atas nama pemerintah Kabupaten Cirebon banyak mengucapkan terima kasih atas pembuatan asrama mahasiswa ini, wabil khusus pada Pak Haji Kesturi yang memfasilitasi kegiatan ini. Kami mengucapkan terima kasih karena apa? Karena asrama mahasiswa ini yang akan digunakan oleh mahasiswa untuk menuntut ilmu, dan tentunya akan bisa pemikiran hasil dari ilmu ini bisa dimanfaatkan oleh Kabupaten Cirebon untuk membangun Kabupaten Cirebon yang lebih sejahtera dan maju. Amin. Itu saja, saya mengucapkan terima kasih. Mudah-mudahan pembangunan ini lancar. Amin. Dan bisa digunakan oleh para mahasiswa yang menuntut ilmu. Ini asrama di sini. Terima kasih. Barangkali Pak ini. Nanti di sana aja Pak ya. Mohon izin ini keadaannya kayak gini Pak soalnya. Ya, bentar ya Pak ya. Aduh, berarti biasanya sehat. Kalau saya juga Pak. Bentar Pak, maskernya Pak. Oke. Awun telat. Kira telat. Nyasar lah. Nyasar. Jadi